menuliskan di Filipina kepada umat di Filipina bahwa sampaikanlah semua permohonanmu. Pasti kita setiap dari kita punya permohonan masing-masing ya. Sampaikanlah semua permohonanmu dengan penuh ucapan syukur dan dalam doa. Dan dari itu kita mau terus bersyukur dan bersukacita. Di dalam persekutuan ini kita bisa bersama-sama, kita nggak sendiri-sendiri. Jadi kita bisa bersama-sama dengan seluruh umat yang hadir, seluruh saudara-saudari kita bersukacita bersama, memohon bersama, curhat bersama yang kepada Tuhan, menyampaikan unek-unek kita kepada Tuhan dan juga bersama-sama kita menerima berkat. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau katakan sungguh berkat Tuhan nyata dalam hidup kita. Kita mau bersorak-sorai, bertepuk tangan, boleh goyangkan badan. Oh, juga menyampaikan salam ini ya. Kita sampaikan dulu salam ini. Salam ketemu shalom. Hari ini penuh berkat ya. Hari ini penuh berkat. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Penuh sukacita malam hari ini.
benar bahwa apapun yang kita alami dalam hidup kita, kalau kita membuka hati dan diri kita untuk melaksanakan, Tuhan memperlengkapi kita dengan sukacita, dengan damai sejahtera, sehingga kita dapat menjalani hari demi hari dalam hidup kita. Kita sadari semua kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan yang nyata. Kita menenangkan hati kita. Kita mau bawa seluruh diri kita, keberadaan kita di hadapan Tuhan pada malam hari ini. Kita mau sadari kita yang lemah, kita yang jauh dari sempurna. Jadi kita mau bersama-sama bersatu hati datang masuk ke dalam pesta Tuhan yang kudus. Mari kita angkat tanda kemenangan yang Tuhan berikan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau sumber sukacita kami. Terima kasih Tuhan, Engkau hantar kami pada malam hari ini ke tempat ini, di ruangan ini, untuk bersekutu bersama dalam persekutuan doa ini Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama menaikkan segala ucapan syukur kami, segala puji sembah kami, segala seru-seruan hati kami ke hadapan Tuhan. Berajarlah pada kami pada malam hari ini Tuhan. Kami mau membuka hati kami, kami mau membuka diri kami, untuk Engkau berkarya sepenuh-penuhnya dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, bila Engkau berfirman, Engkau selalu memberikan yang terbaik bagi kami. Bahkan apa yang tidak pernah kami bayangkan, tidak pernah
Sungguh Kau Allah kami yang dahsyat. Kau Allah kami yang tidak pernah meninggalkan kami, melayani kami dengan senjata-senjata yang kami perlukan dalam hidup ini. Kami mau terus bersorak memuji Engkau Tuhan, sebab Engkau gunung batu pertolongan kami, sebab Engkau kota benteng kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami walaupun apapun yang kami hadapi setiap hari. Kami mau terus memuji Engkau Tuhan. Kami mau bersorak-sorai bagimu. Kami mau bertepuk tangan untuk Engkau Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak kami puji dan kami sembah.
sorai pujian dari hati kami ini kami sampaikan kepadamu dengan segenap hati kami Tuhan, dari dalam hati kami. Dan ini kami Tuhan, kami mau masuk dalam kebenaran yang kudus.
Terima kasih Tuhan. Engkau yang berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih untuk rahmat yang kau berikan kepada kami pada malam hari ini, pada sepanjang hidup kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, mendengarkan pengajaran Tuhan yang akan disampaikan oleh Bro Anselo. Tuhan, terima kasih Engkau hantarkan Bro Anselo di tengah-tengah kami, dan kiranya dengan berkat Tuhan, dengan kuasa kekuatan yang kau berikan kepada dirinya, Bro Anselo boleh mewartakan apa yang kau kehendaki untuk kami semua Tuhan. Dan semuanya boleh menjadi bekal bagi kami, untuk kami terus berada dalam jalan. Jadikanlah kami ya Tuhan, hati kami seperti tanah yang subur, yang siap untuk ditabur benih, dan terus bertumbuh, berbuah, dan buah yang sungguh manis dan indah buat kami dan orang-orang sekitar kami. Terima kasih Tuhan buat saat-saat yang indah ini. Kami serahkan kepadamu, dan kuasa Roh Kudus akan terus bekerja di antara kami. Terima kasih Yesus. Semuanya ini kami panjatkan kepadamu ya Bapa. Dengan peraturan Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan, kita kasih tepuk tangan untuk sahabat-sahabat yang melayani di sini. Syukur pada Allah, saya ucap syukur malam hari ini. Kalau saya lihat dari depannya wajah-wajah yang siap terima berkat firman Tuhan. Amin. Colek kanan kirimu bilang jangan tidur, please. Kalau habis hujan gitu ya, Bandung adem banget gitu. Dan kita datang ke ruangan ini sama-sama mau belajar tentang satu kekayaan iman yang Tuhan izinkan, di mana setiap kita boleh tertanam, bertumbuh dan menghasilkan buah di dalam gereja Katolik, yaitu kita mau belajar tentang inti dari sebuah persekutuan doa. Apa itu inti dari sebuah persekutuan doa? Kalau kita pelajari sama-sama, persekutuan doa itu adalah sekumpulan umat yang percaya, yang menjadikan Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan satu dinamika yang dilakukan secara komunal, yaitu kita berdoa bersama dengan satu tujuan untuk memuliakan nama Tuhan, untuk meninggikan nama Tuhan. Itulah inti dari persekutuan doa. Puji Tuhan, firman sudah selesai. Ya, tapi malam hari ini kita coba memaknai lebih dalam lagi tentang kekuatan doa yang kita imani dan kita amini untuk menjadi bagian dalam kehidupan kita secara komunitas, secara persekutuan doa di PDK Laurentius ini. Kita mulai dengan ini. Dalam Katekismus Gereja Katolik dokumen 2559 ada satu statement di situ dikatakan doa adalah pengangkatan jiwa kepada Tuhan lewat satu permohonan kepada Tuhan demi hal-hal yang baik. Santa Teresia juga dari kanak-kanak Yesus berkata bahwa doa adalah sebuah pandangan sederhana untuk menikmati dan mengalami kehadiran Tuhan. Dan kita juga imani dan percaya bahwa doa didengar oleh A-nya Allah. Waktu kita berdoa bersama maupun secara pribadi, kita percaya doa-doa kita didengar oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Pasti didengar oleh Tuhan, tetapi untuk pengabulannya ya terserah Tuhan. Dia punya kehendak untuk itu, dan dia punya kemampuan untuk mengubah segala sesuatu yang mungkin menurut dia atau menurut kita baik menurut diri kita, tetapi belum waktunya Tuhan, dan itu bagiannya Tuhan. Nah, malam hari ini kita coba lebih memaknai lagi pertumbuhan iman di dalam doa, di dalam persekutuan doa. Doa adalah tujuan utama atau tujuan pokok persekutuan doa paroki atau komunitas kategorial, keuskupan ataupun paroki. Dan doa ini dalam persekutuan doa diungkapkan dalam satu cara istimewa melalui baptisan roh. Bagaimana saudara lihat dalam kitab Kisah Rasul bab yang kedua, bagaimana waktu para murid berkumpul bersama, mereka berdoa, mereka memuji, mereka menyembah Tuhan. Dan kita tahu dalam Kisah Rasul 2, Roh Kudus tercurah untuk para murid. Roh Kudus melawat setiap
setiap para murid, dan kita tahu Kisah Rasul 2 judul perikopnya bicara tentang Pentakosta. Demikian juga hal ini sesungguhnya akan terjadi apabila kita umat Allah yang bersekutu bersama. Firman Tuhan jelas katakan 2-3 orang bersekutu dalam nama Yesus, siapa yang hadir? Yesus sendiri. Artinya Allah ada di tempat ini, Allah ada di hati kita. Dan waktu kita berdoa secara pribadi maupun bersama, catat baik, waktu kita berdoa pribadi maupun secara komunial bersama di persekutuan umat Allah yang berdoa di tempat ini, sesungguhnya Pentakosta sudah terjadi. Gak ada yang bilang amin. Sesungguhnya. Dan kita tahu kalau Pentakosta terjadi, itu ada sukacita, ada damai sejahtera, dan juga kekuatan yang baru. Dan kita juga percaya kalau orang yang mengalami sukacita, damai sejahtera, dan kekuatan yang baru, mukanya nggak kayak gini. Senyum dikit kenapa? Bilang kanan kirimu, Pentakosta yang baru ada dalamnya. Bilang kanan kirimu, makanya rajin berdoa. Disuruh ngomong malah ketawa loh. Ya ini fakta. Bagaimana kita tahu? Kita tahu pasca Pentakosta di Kisah Rasul 2, para murid yang tadinya penuh dengan ketakutan, para murid yang begitu penuh dengan kekhawatiran, tiba-tiba mereka mengalami sebuah semangat yang baru, mereka mengalami sukacita yang baru, dan hidupnya diubahkan. Ini inti dari baptisan Roh. Bagaimana waktu kita berdoa bersama, kita mengalami rahmat kehadiran Allah, dan rahmat kehadiran Allah ini Dia mengubah. Bukan mengubahkan masalah kita menjadi masalah yang selesai dalam waktu instan. Tidak. Bagaimana waktu kita disentuh oleh kuasa Roh Kudus, kita diubahkan oleh kuasa Roh Kudus, terjadi sebuah rahmat. Dan rahmat itu bicara tentang pembaharuan, bicara tentang perubahan. Bentar, Sesungguhnya waktu kita berdoa bersama secara komunitas di persekutuan doa, ini yang kita doakan sama-sama, walaupun secara langsung maupun tidak langsung, sesungguhnya ada kesatuan suara, ada kesatuan visi. Kita doa sama-sama dalam hati, dan kita bilang sama Tuhan, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku yang baru, bagai emas yang murni, kau berbentuk Bapa, Bapa, ajarku mengerti yang selalu memberi bagai air mengalir. Walaupun kita beda latar belakang, walaupun kita beda permasalahan, beda status sosial, tapi waktu kita berkumpul bersama di ruangan ini, kita satu hati, satu tujuan. Untuk apa? Untuk memuliakan Dia, untuk meninggikan Dia, untuk mengagungkan Dia lewat sebuah pengalaman dicintai oleh Tuhan di dalam sebuah persekutuan doa seperti ini. Makanya sekali lagi, pengalaman baptisan Roh, waktu kuasa Roh Kudus tercurah waktu kita berdoa bersama, itu memperbaharui, itu mengubah. Bukan cuma bicara, wah kalau bicara baptisan Roh, itu bicara tentang karunia-karunia Roh Kudus. Tapi saya tidak punya karunia berdoa dalam bahasa Roh. Artinya baptisan Roh tidak terjadi dalam kehidupan saya loh. No. Pembaptisan Roh bicara waktu Roh Kudus menyentuh hati kita, Roh Kudus menyentuh jiwa kita, Roh Kudus menyentuh roh kita, terjadi sebuah perubahan, terjadi sebuah pembaharuan. Doa dapat dikatakan sebagai praktek penyadaran tentang hadirat Tuhan. Walaupun seringkali kita jawab jujur deh, berapa banyak yang udah doa tapi kok kayaknya rasanya hatinya gak damai. Boleh katakan, waktu kamu udah doa, udah novena, udah doa rosario, bahkan udah bisa berulang kali, tapi kok hatinya gak merasa damai.
nggak merasa sukacita. Ada pernah seperti ini? Boleh sekali lihat tangan-tangan yang mau mengaku dosa di hadapan umat Allah. It's okay kan? Kalau malam hari ini kau yang mengangkat tangan akan diubahkan oleh Tuhan. Seringkali waktu kita doa, kita lebih berfokus kepada masalah. Seringkali waktu kita doa, kita berfokus pada ketakutan. Seringkali waktu kita berdoa, kita cuma minta jalan keluarnya. Tetapi kita tidak menyadari bahwa Allah yang penuh belas kasih itu sesungguhnya hadir, sesungguhnya nyata. Dan waktu kita berdoa, sesungguhnya kita harus menyadari bahwa Allah tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Seberat apapun masalahmu, seberat apapun tantanganmu, seberat apapun pergumulan hidupmu, percayalah Allah tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan waktu kita doa, seakan-akan Tuhan tutup mata. Kita udah didoakan sama anggota kelompok, ditumpangin tangan lagi, dibuang-buang rambutnya. Kok seakan-akan jalan keluar itu gak pernah kelihatan. Permasalahannya cuma satu, sahabat kekasih Tuhan. Kita terlalu berfokus kepada besarnya masalah kita, tetapi kita lupa kepada kebesaran Tuhan. Jawab jujur aja deh, waktu pemimpin pujiannya tadi dan tim pujian mengajar kita, sebab Kaulah yang terima pujian. Berapa banyak yang gak nyanyi coba? Malah melihatin kanan kiri. Kenapa saya tahu? Saya ke toilet kan? Ada yang cuma diam, ada yang cuma nonton. Padahal itu adalah kesempatan untuk kita mengungkapkan pengalaman dicintai oleh Tuhan, pengalaman akan hadirat Tuhan yang begitu menyentuh hati dan kehidupan kita. Walaupun mungkin seakan-akan Tuhan tutup pintu, seakan Tuhan cuek, seakan Tuhan tidak peduli, kita sudah doa, tetapi kok Tuhan seakan-akan memalingkan wajahnya. Oh, dia lagi ngobrol. Bro, minta saya bro. Gak apa-apa, suami istri. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Lagunya jelas dia. Meskipun doamu tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Di dalam doa yang berfokus pada Tuhan, kita akan menyadari berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Kebutaan kita karena kita ditutupi oleh ketakutan dan kekhawatiran kita. Tetapi kalau kita mau belajar, waktu kita mengalami kepenuhan Roh Kudus, waktu kita berdoa bersama di ruangan ini di dalam kelompok persekutuan doa, pengalaman baptisan Roh akan membuat kita menyadari, hei, aku dicintai oleh Tuhan, hei, aku diampuni, hei, aku berharga, aku mulia, aku indah dalam pandangan Tuhan, dan kasih Tuhan melekat dalam hidup. Waktu kita melihat umat lain, teman, sahabat, rekan sekerja yang duduk di kiri kanan kita, mereka bisa menikmati berdoa dengan khusyuk, berdoa dengan penuh iman, berdoa dengan penuh pengharapan. Kok kita mulai berpikir, kenapa ya saya kok seakan-akan
itu susah banget. Padahal saya tahu masalahnya dia lebih berat. Apalagi berat badannya dia lebih berat dari saya. Karena kita tidak menyadari tentang Tuhan yang begitu mencintai kita. Makanya lewat doa, di dalam persekutuan doa ini, kita dibawa untuk lebih lagi mendalami praktek penyadaran akan hadirnya Tuhan. Makanya kita mulai terus berdoa, terus percaya, terus bersukacita. Tadi dia sudah berdoa, sudah membuka persekutuan doa dengan sangat indah. Bahwa setiap umat Tuhan yang percaya, dia berdoa dengan sukacita. Lagu pertamanya juga bicara tentang sukacita. Sukacita itu artinya Tuhan hadir dalam hati kita. Walaupun mungkin pergumulan saudara dan saya belum selesai. Pengalaman kuasa Roh Kudus yang kita alami lewat sakramen baptis, lewat sakramen krisma, lewat doa pencurahan dalam roh, itu membuat kita menyadari bahwa wow, saya dicintai oleh Tuhan. Makanya apapun keadaannya, saya mau tetap berdoa, saya mau tetap datang ke persekutuan doa Santo Laurentius, saya mau tetap datang walaupun saya tahu nyampe sini macet, apalagi habis hujan. Saya yakin saudara datang ke tempat ini untuk cari firman, bukan untuk cari konsumsi setelah pendek. Saya tahu apa yang akan dibagikan nanti setelah ini. Sedap juga. Saudaraku, ini yang harus kita maknai. Kalau kita bilang kita adalah generasi Pentakosta yang baru, kita tertanam dan bertumbuh di dalam persekutuan doa. Tolong tanamkan baik, tolong sadari apapun keadaan yang kita alami malam hari ini, kau dicintai oleh Tuhan. Saya dicintai oleh Tuhan. Kita semua dicintai oleh Tuhan. Dan inilah yang menjadi penyemangatan untuk saudara dan saya tetap berdoa. Jangan malas doa. Datang ke persekutuan doa, disuruh nyanyi, nggak mau nyanyi. Disuruh doa, nggak mau doa. Lu ngapain? Halo, lu ngapain datang ke tempat ini? Ayolah, sadari bahwa hidup doa yang bertumbuh, ya terbaik hidup doa yang bertumbuh itu menjadi sumber kekuatan. Kenapa saya garis bawahi doa yang bertumbuh? Karena begitu banyak kita berdoa, stuck. Gak jadi perubahan, gak terjadi apa-apa dalam kehidupan. Ya karena tadi itu alasan. Belum lagi doa kita sebagai orang-orang yang katanya beriman. Wah sangat egois saudara. Sangat egois. Semua deretannya permintaan semuanya. Salah gak? Enggak. Tapi apakah kita ada list doa untuk bersyukur? Apakah kita punya list doa untuk memuji dia? Apakah kita punya list doa untuk mengangkat tinggi penyembahan bagi dia? Tapi kayaknya permohonannya banyak banget. Sekali gak dikabulkan, baper. Sekali gak dikabulkan, kecewa. Sekali gak dikabulkan, gak datang lagi pede. Ada yang begini di tempat ini, gak usah katakan. Malu. Amin. Hidup doa yang bertumbuh ini menjadi sumber kekuatan bagi orang Kristen, orang yang percaya bahwa menimba hadirat Tuhan lewat kuasa Allah yang selalu hadir. Ini gak bicara sakramen ya, sakramen itu lebih luar biasa lagi. Persekutuan doa, kita bicara itu persekutuan doa bahwa Tuhan hadir di tengah umat yang percaya. Tuhan hadir. 2-3 orang bersekutu dalam nama Tuhan, dia hadir. 2-3 orang meminta dan berdoa dalam nama Yesus, dia mendengarkan doa-doa kita. Jadi perlu persekutuan doa seperti ini. Perlu untuk kita sama-sama satu hati, satu tujuan. Perlu untuk sama-sama kita berdoa bersama. Dan ini yang sangat luar biasa sahabat pendengar Tuhan. Pujian penyembahan berada di jantung doa. Berapa banyak kita menghabiskan waktu sedemikian lama scrolling TikTok. Berapa banyak kita habiskan waktu sedemikian lama scrolling di Instagram, tetapi untuk doa, untuk pujian penyembahan kayaknya susah banget. Tapi suruh nyanyi tabula bale pasti apa? Suruh jogetnya juga pasti apa? Orang-orang bisa main nanti penutupan. Dia langsung main kata waktu. Saya juga gak bisa lalu.
Pujian penyembahan berada di jantung doa. Pujian penyembahan menjadi denyut dari sebuah doa yang kita persembahkan buat Tuhan. Pujian penyembahan ini gak cuma bicara lagu, gak cuma bicara nyanyian, gak cuma bicara musik, tetapi pujian penyembahan adalah ungkapan syukur, ungkapan syukur saya. Pujian penyembahan bisa diungkapkan lewat doa. Bahkan pujian penyembahan bisa dilakukan lewat keheningan. Bahkan kalau kita lihat sejarah gerakan pembaruan karismatik Katolik, waktu di tahun 1967, George kalau salah tolong saya dikoreksi. Tahun 1967 ada sekelompok mahasiswa di sebuah universitas. Mereka melakukan adorasi, saudara. Melakukan adorasi di dalam keheningan, di dalam kekhusyukan doa. Tiba-tiba mereka mengalami rahmat pencurahan Roh Kudus di dalam keteduhan doa. Jadi pujian penyembahan di sini gak cuma bicara soal wah ini pujian penyembahan pasti lagu. Nah, pujian penyembahan adalah sebuah sikap hati yang mau bersyukur, yang mau memuji Tuhan, yang mau meninggikan Tuhan, yang mau memuliakan Dia lewat semua hal yang kita miliki. Syukur kepada Allah. Pasca Konsili Vatikan yang kedua, gereja membuka ruang yang sangat indah untuk pertumbuhan umat Allah lewat kuasa doa. Doa tidak lagi hanya diucapkan, tetapi doa bisa dinyanyikan. Dan puji nama Tuhan lewat gerakan pembaruan karismatik Katolik. Kalau saudara perhatikan lagu-lagu yang saudara nyanyikan, selain itu kuasa firman Allah, itu adalah doa. Kita tes. Berdali kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati. Waktu kita nyanyi lagu ini, lagu tenang ini, sama-sama satu hati, satu tujuan. Kita sedang berdoa bersama, meminta kepada Allah untuk apa? Untuk kuasanya mengalir. Makanya kalau ada pujian penyembahan, nyanyian lagu rohani dalam persekutuan doa, please jangan diam. Karena kamu lagi doa loh. Kalau di rumah kamu doa sendiri, di ruangan ini dikasih kesempatan, kita doa bareng-bareng. Kalau di rumah sendiri kamu nyanyi falsnya kedengeran, di ruangan ini rame-rame, pelan aja, biarpun fals pelan aja, yang penting bunyi. Bukan soal bagus atau tidaknya suara kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan, tetapi bagaimana ada sikap hati yang mau relate dengan saudara seiman, rekan sekerjaan di persekutuan doa Santo Laurentius ini. Berdoa, meminta di dalam satu tujuan untuk mengalami cinta Tuhan. Karena di dalam pujian kita melihat kehadiran Allah, dan lewat pujian kita bisa maju melampaui keterbatasan-keterbatasan manusia dan masuk dalam alam roh. Coba perhatikan baik lagu pujian yang tadi dipersembahkan bersama yang dilayani oleh tim pujian. Lagu pertama jelas katakan, Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku takut. Kau menjamin hidup, itu doa loh. Terus kita mengakui kebenaran firman Tuhan. Kau gunung batuku, Kau kota bentengku. Mengakui Dia dengan mulut dan bibir kita, itu adalah sebuah ungkapan syukur. Waktu kita memuji Tuhan, kita melihat, wow, Dialah gunung batuku. Artinya apa? Bicara tentang gunung, ada perlindungan. Wow, walaupun saya punya masalah, tetapi saya tahu saya tidak pernah dibiarkan sendirian. Kita bisa melihat perbuatan-perbuatannya Tuhan. Waktu kita memuji Tuhan, waktu kita meninggikan Dia
Dia lewat lagu-lagu pujian, lewat doa-doa pujian, bahkan lewat doa rosario, lewat doa taizet. Dan terutama kita mengalami kemuliaan Tuhan, hadirat Tuhan yang melampaui keterbatasan manusia dan masuk dalam alam roh waktu kita menerima tubuh dan darah Kristus. Sakramen tanda kehadiran Tuhan. Dalam penyembahan kita masuk dalam sebuah persekutuan yang istimewa, membuat kita sadar bahwa kita adalah milik kesayangannya. Dia Bapa kita dan kita anak-anak kesayang. Penyembahan gak cuma bicara saudara berbahasa roh, tapi penyembahan bicara bagaimana saudara dan saya menundukkan diri bersama, mengakui Dia sebagai seorang pribadi. Waktu kita memuji Tuhan, kita memuji perbuatannya. Apa yang Dia buat dalam hidup kita. Dia tolong, Dia pulihkan, Dia sembuhkan, Dia ampuni, Dia jamah, lama-lamanya. Tetapi waktu kita menyembah Dia, kita menyembah pribadinya, bukan menyembah berkat-berkat. Menyembah Allah yang setia, menyembah Allah yang kudus, menyembah Allah yang dahsyat, menyembah Allah yang sungguh-sungguh setia, tak pernah meninggalkan saudara. Jadi ada dua perbedaan yang sangat relevan satu sama lain, saling menguatkan satu sama lain. Waktu nanti waktu saudara nanti habisnya udah praktek. Waktu nanti saudara memuji Tuhan, ingat apa yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan kita, dan kita bersyukur memuji Tuhan atas perbuatan. Tapi waktu kita menyembah Dia, ingat dalam pikiran kita, rasakan dalam hati kita, siapa Dia buat saya, siapa Allah buat saya. Dan itu perlu pengalaman akan hadirat. Unsur doa yang terkuat adalah pujian dan penyembahan. Sekali lagi, bukan soal lagu, bukan soal nyanyian, tetapi sikap hati. Saudara bisa mengungkapkannya lewat kata-kata. Coba saudara perhatikan tadi. Pemimpin pujiannya sahabat saya dia bilang, baik, umat Allah kita mengucapkan syukur dengan kata-kata kita sendiri. Dan puji Tuhan yang mengucapkan syukur cuma di pujian. Saudara ngomong, susah amat sih mengucap syukur. Coba bilang terima kasih. Bisa bunyi kan? Bilang terima kasih Tuhan, terima kasih. Walaupun mungkin kata-kata kita cuma terima kasih Tuhan, terima kasih. Tapi waktu keluar dari hati yang mencintai Tuhan, keterbatasan kata-kata kita justru menjadi dupa yang harum untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Makanya kalau datang ke persekutuan doa, diajak doa, ya boleh doa. Diajak nyanyi, ya nyanyi. Jangan cuma diam. Saya yakin saudara bisa bunyi kok. A, I, U, E, O. Bisa kok, bisa bunyi. Kalau kita bisa bunyi, pasti bisa memuji Tuhan. Amin. Walaupun caranya ya nanti dalam persekutuan doa kan bisa doa secara spontan, doa secara serentak, doa satu-satu, atau memuji dan menyembah Tuhan lewat nyanyian, lewat ungkapan syukur, bermasmur, bernyanyi bersama, menyembah Tuhan dengan karunia Roh Kudus. Itu cara pengungkapannya. Tetapi yang paling penting yang menjadi inti dari sebuah persekutuan doa adalah ini. Pujian penyembahan adalah inti atau tujuan dari persekutuan doa. Mungkin saudara mulai berpikir, berarti firman Tuhan gak penting dong. Penting banget. Tetapi pujian dan penyembahan yang kita naikkan, yang kita lakukan di persekutuan doa, itu adalah caranya Tuhan untuk melembutkan hati kita, untuk membuka diri kita, dan kita diingatkan lagi betapa pentingnya cinta Tuhan, betapa Tuhan sudah melakukan banyak perkara. Kita diingatkan lagi. Jadi pujian penyembahan adalah cara kita untuk datang dan mendekat kepada Tuhan sebagai satu komunitas, untuk
Mengingat kembali, Tuhan tolong saya, Tuhan ampuni saya, Tuhan tebus saya, Tuhan sembuhkan saya. Walaupun pengalamannya pasti beda-beda. Tetapi yang menjadi intinya adalah pengalaman akan cinta Tuhan. Pengalaman tentang hadirnya Tuhan. Dan waktu kita sadar bahwa Tuhan itu di atas segala-galanya, kita tidak lagi berpusat kepada diri kita, tetapi kita berpusat kepada Allah. Firman Tuhan yang kita terima itu menjadi materai, meneguhkan kita. Tetapi pengalaman akan cinta Tuhan sudah kita alami waktu kita doa sama-sama, waktu kita memuji dan menyembah Tuhan sama-sama, waktu kita nyanyi, waktu kita angkat-angkat, waktu kita tepuk tangan, waktu kita lompat-lompat kalau masih kuat. Itu pujian penyembahan adalah jantung doa. Pujian penyembahan adalah membawa kita untuk mengalami hadirat Tuhan. Dan waktu kita mengalami hadirat Tuhan, fokusnya nggak lagi di selo, fokusnya nggak lagi di diri saya, tetapi secara komunitas kita mengangkat tangan, kita memuji dan memuliakan Tuhan. Gak peduli suara kita enak atau gak enak, gak peduli saya bisa bahasa roh atau gak bisa bahasa roh, tetapi waktu kita bersama-sama melakukan pujian dan penyembahan secara komunal dan setiap pribadi boleh mengalami cinta Tuhan yang maha sempurna, persekutuan doa dikatakan sudah mencapai tujuannya karena kita mengalami hadirnya Tuhan. Firman Tuhan meneguhkan, firman Tuhan menguatkan, firman Tuhan memperbaharui. Tetapi pengalamannya kita alami lewat puasa, pujian, dan penyembahan. Dan catat baik saudara kekasih Tuhan, Tuhan kita sendiri pun melakukan pujian penyembahan. Jadi jangan bilang, wah pujian penyembahan dari gereja sebelah. Sebelah ada gereja. Benar nggak? Sebelah apa sih? Sekolah, bukan gereja. Saudara buka Matius 25 ayat 30. Sebentar. Ya. Ayat 1. Saya cari dulu. Yesus pun melakukan pujian penyembahan karena ini merupakan tradisi kitab Taurat Perjanjian Lama yang dilakukan oleh Yesus. Matius 26 ayat 30, Matius 26 ayat 30. Yang sudah dapat katakan amin. Mari sama-sama enggak. Matius 26 ayat 30, sesudah menyanyikan nyanyian pujian, sekali lagi sesudah menyanyikan nyanyian pujian dan murid-muridnya ke bukit. Siapa yang menyanyikan nyanyian pujian saudara? Yesus. Yesus dan murid-muridnya tepat. Jadi bukan Yesus sendiri. Dia nggak solo karir. Dia bukan penyanyi solo. Yesus bersama dengan murid-muridnya. Dan kalau kita rajin baca kitab suci, saya lihat nih wajah-wajah yang rajin banget baca kitab suci. Hafal ayat-ayat firman Tuhan tapi di luar kepala, nggak ada yang nyata. Bagaimana Yesus menghidupi tradisi hukum Taurat? Nyanyian, doa dan pujian kepada Allah menjadi sebuah bagian yang hidup dalam tradisi peribadatan bangsa Israel. Dan Yesus sebagai bagian dari tradisi itu, dia mengikutinya. Dan kalau saudara lihat, Yesus bersama dengan muridnya menyanyikan nyanyian pujian. Yesus mengajarkan sebuah rahmat yang sampai hari ini kita hidupi dalam pertumbuhan iman kita di dalam gereja Katolik. Yesus mewariskan sebuah pengajaran, Yesus mewariskan sebuah tradisi iman untuk mengucapkan syukur kepada Allah Bapa lewat lagu dan nyanyian. Jadi pujian dan penyembahan bukan milik gereja lain, tetapi itu sesuatu kekayaan iman yang merupakan bagian dari tradisi gereja Katolik. Dan pujian penyembahan sangat apostolik karena itu merupakan warisan yang Yesus berikan untuk saudara dan saya, yang diwariskan melalui para murid. Dan turun sampai kita pada malam hari ini memuji dan memuliakan Dia. Yesus aja nyanyi loh saudara. Yesus yang bersyukur. Ada yang
lebih hebat dari Tuhan Yesus di tempat ini sehingga malas untuk nyanyi? Nggak ada pasti. Ini tradisi. Tradisi yang diwariskan Yesus. Tradisi kitab suci. Dan ini merupakan bagian dari kekayaan iman kita. Syukur kepada Allah. Tadi saya sudah sempat mention. Lewat Konsili Vatikan yang kedua tahun 1963 sampai 1965, gereja membuka ruang lewat karya pembaruan Roh Kudus. Ada satu dokumen yang sangat indah dan luar biasa tentang liturgi suci yang disebut Sacrosanctum Concilium. Bagaimana gereja membuka ruang untuk rahmat pembaruan Roh Kudus untuk memperbaharui tata liturgi, tata pertumbuhan iman di dalam gereja. Lewat nyanyian-nyanyian liturgi, lewat lagu-lagu rohani, gereja memateraikan bahwa itu adalah cara kita untuk mengungkapkan syukur kita atas segala kebaikan Tuhan. Makanya kalau saudara lihat dalam gereja Katolik, semuanya kebanyakan dinyanyiin, benar? Mau pembaptisan ada lagu, ibadat rosario ada lagu, mau kematian juga ada lagu. Lagunya kayak apa? Tuhan berikanlah. Nyanyi aja saudara, nanti saudara nyanyi-nyanyikan. Iya. Semuanya ada lagu. Bahkan kalau saudara perhatikan di liturgi kita, pujian penyembahan sangat luar biasa, sangat kuat. Yang disebut sebagai liturgi nyanyian dalam gereja kita. Dalam misa. Ordinarium itu kuatnya minta ampun saudara kasih Tuhan. Jangan pandang itu. Makanya kalau kita datang misa, kita diingatkan. Coba waktu saudara misa pertama kali masuk gereja ngapain? Ambil air? Ambil air suci, mengingatkan tentang sakramen baptis. Bahwa kita sebenarnya manusia nggak ada gunanya, tetapi karena kehadiran Tuhan, Dia mensucikan, Dia menguruskan dosa dan pelanggaran kita. Makanya kita dilayakkan untuk masuk dalam gereja. Dan kalau saudara perhatikan, nyanyian liturgi, lagu pembukaan, seringkali kita nggak nyanyi, makanya chordnya kenceng-kenceng karena umatnya nggak mau nyanyi. Masuk lagu ordinarium pertama apa? Tuhan kasihanilah kami. Iya, kita mohon belas kasihan Tuhan betapa kita orang yang berdosa. Ini lagu ordinarium kedua bicara tentang kemuliaan. Dalam kemuliaan ada unsur dikatakan anak domba yang menebus dosa dunia, kasihanilah. Lihat betapa nggak layaknya saudara dan saya, tetapi karena kasihnya kita diizinkan untuk masuk dalam perayaan Ekaristi. And then masuk lagi terus kita nyanyi lagu doa Bapa kami. Doa Bapa kami diingatkan lagi bahwa kita mohon belas kasihan dan pengampunan Tuhan. Anak domba Allah, kita mohon belas kasihan Tuhan, kita orang berdosa. 4. Dan yang terakhir kita bilang Tuhan tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabarlah saja maka saya. Saudara lihat berapa kali kita disucikan lewat liturgi gereja. 5. Artinya engkau dan aku gak pantas untuk terima kemudahan dari Yesus. Tetapi lewat nyanyian liturgi kita disadarkan betapa cinta Tuhan itu besar dan melimpah atas hidup kita. Saya berdoa setelah pelajaran ini, hari Sabtu atau hari Minggu nanti saudara mulai nyanyi di misa. Jangan cuma buka mulut nyanyi. Amin. Amin. Sikap hatimu yang mengakui Tuhan, sikap hatimu yang memuliakan Tuhan, sikap hatimu yang meninggikan Tuhan. Dan syukur kepada Allah Tuhan beri ruang untuk saudara dan saya setiap hari Kamis di ruangan ini kita berdoa memuji dan menyembah Tuhan bersama sebagai satu kelompok doa. Umat yang bersekutu bersama untuk berdoa, umat yang bersekutu bersama untuk mengucap syukur, umat yang bersekutu bersama untuk memuliakan Allah. Fokus sana dulu, konsumsi belakangan. Kalau WL ajak nyanyi, saudara walaupun mungkin lagunya kau nggak ngerti, ya pelan-pelan aja, nggak usah teriak-teriak ketahuan nggak ngertinya. Pelan-pelan aja, kalau kamu yakin lagunya kamu tahu, ya nyanyi, terlibat nanti.
Ketika orang bersekutu Tuhan, rahmat Tuhan turun di dalam kesatuan. Dalam kitab Mazmur jelas katakan, sungguh alangkah indahnya dan sungguh alangkah baiknya jika umat Tuhan rukun dan bersatu. Dan firman Tuhan katakan, di dalam kesatuan, kesanalah Tuhan perintahkan berkat. Makanya aneh sekali kalau saya bilang, kalau datang ke persekutuan doa ini, kalau sudah doa, penyanyi, pujian, penyembahan sama-sama, sama aja. Nggak ada sukacita, nggak ada damai sejahtera. Berarti yang salah bukan bedanya, kamu yang salah. Nah iya, masa bedanya misalnya orang umat ini sama-sama, kalau kita nggak mengalami sesuatu berarti what's wrong with me? Kenapa saya nggak bisa merasakan sukacita yang dialami oleh umat, oleh tetangga kanan kiri? Kok mereka bisa memuji dan menyembah Tuhan walaupun saya tahu masalah bisnisnya dia gede? Kok dia bisa bersyukur ya? Kenapa saya enggak? Padahal penyakit saya cuma penyakit kulit, panggungan doang. Kok dia yang penyakit yang berat dia bisa memuji Tuhan? Jangan sampai tandungmu, sakit kulitmu membuat engkau kehilangan fokus kepada Tuhan. Amin. Amin. Ini yang harus kita maknai. Jadi waktu engkau datang ke persekutuan doa ini, ayolah terlibat aktif, ayolah memuji dan menyembah Tuhan, ayolah bersekutu bersama untuk berpusat kepada Allah, untuk meninggikan Dia di atas segala-galanya. Kita berbeda latar belakang, kita berbeda masalah, tetapi yang kita punya sama satu, kita punya Allah yang luar biasa. Itu yang paling penting, dan itu yang menjadi inti sebuah persekutuan doa karismatik Katolik, yaitu pujian dan penyembahan menjadi jantung sebuah doa. Di sini kita akan praktek. Saya rindu setiap orang di tempat ini terlibat aktif. Ya, bukan soal lagunya, bukan soal nyanyiannya, tetapi saya mau mengajak kita, yuk sama-sama berfokus kepada Allah. Yuk sama-sama gak lagi berfokus kepada ego kita, gak berfokus kepada keberadaan diri kita, tetapi kita keluar dari diri kita, bersatu bersama dengan umat beriman, kita memuji dan menyembah Tuhan. Gak peduli saudara bisa atau gak bisa bahasa roh, tetapi minimal satu hati, satu suara, satu kasih, kita memuji dan memuliakan Allah. Amin. Siap memuji Tuhan? Siap menyembah Tuhan? Lagunya yang boleh ditampilkan teksnya. Kalian ngapain memuji Tuhan? Di saya dong. Duduk. Kita punya tim yang luar biasa, tepuk tangan lagi untuk tim musiknya. Gak usah tekan-tekan juga, saudara. Silahkan kita sama lagi berdiri. Jadi waktu dinamika ini dijalankan, saudara nyanyi, buka mulut. Kalau mau ketika untuk angkat tangan untuk Tuhan. Amen. Ya nggak boleh angkat kaki dari luar. Angkat tangan boleh. Nyanyi aja. Ungkapkan syukur. Tetapi waktu nyanyi, saya mau mengajak satu pembaharuan. Pikirkan di pikiran saudara dan rasakan di hati saudara bahwa kita sangat dicintai oleh Tuhan. Jangan pikirin masalahmu, jangan pikirin ketakutanmu, tapi pikirkan berkata, wow, I am loved. Saya dicintai oleh Tuhan. Dan lewat suaraku, lewat nyanyianku, lewat pujianku, aku mau memuji dan meninggikan Dia. Haleluya. Yesus, kami puja, kami sembah sadaya Dia, berdiri di depan kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, Yesus
Kami percaya saat kami menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Kami nikmati hadirat-Mu saat ini. Bagi-Mu segala kemuliaan, bagi-Mu segala hormat. Setiap lutut kami bertelut, semua lidah kami mengaku. Pada persekutuan doa ini bersujud menyembah dan meninggikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang ajaib dan besar. El Shaddai, El Shaddai,
ungkapkan dengan lagu nyanyian, dengan kata-kata, dengan ungkapan hati, dengan ungkapan badan kami mengangkat tinggi tangan kami untuk kemuliaan nama-Mu. Ajar kami Tuhan untuk bersatu hati, satu suara, sepakat, satu visi, satu tujuan untuk menghadirkan hadirat Allah lewat kuasa doa, lewat pujian penyembahan yang merupakan inti dari sebuah persekutuan doa. Ajar kami Tuhan untuk terus taat dan setia, mengucap syukur dalam segala hal, bersuka cita di dalam kondisi dan situasi apapun, dan terutama tetap berdoa untuk memuliakan nama-Mu. Bapak, hamba mengangkat tangan hamba berdoa untuk setiap pribadi yang hadir malam hari ini. Inilah hati para penyembah-penyembah-Mu Tuhan, yang penuh dengan ucapan syukur, yang limpah dengan puji-pujian. Di tengah apa yang mereka alami dengan ketakutan masalah sakit penyakit, kami percaya Tuhan, Roh Allah ada di dalam diri anak-anak-Mu ini. Biarlah Roh Kudus menuntun setiap pribadi, Roh Kudus mengurapi setiap pribadi, dan mereka dengan penuh kerelaan, dengan penuh sukacita tetap memuji, tetap bersyukur, tetap menyembah di dalam segala kehidupan anak-anak-Mu. Hamba berdoa jika ada yang sakit malam hari ini, kuasa firman-Mu dimateraikan di dalam nama Yesus. Yang sakit penyakit, apapun sakit penyakitnya, jadilah kau sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Yang letih lesu dan beban berat, Roh Kudus beri kekuatan, Roh Kudus beri pengharapan, Roh Kudus beri jalan keluar. Yang terikat dan terikat dengan ketakutan, terikat dan terikat dengan kekhawatiran, terikat dan terikat oleh masa lalu, akal baik luka batin, malam hari ini kuasa Roh Kudus membebaskan engkau. Terlepaslah belenggu-belenggu itu di dalam kuasa nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkaulah alasan, satu-satunya alasan kenapa kami memuji dan menyembah Engkau. Selagi kami masih ada, selagi kami masih hidup, ucapan syukur, pujian dan hormat hanya kami persembahkan kepada-Mu. Ini doa penuh ucapan syukur yang kami berikan kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah yang hidup dan berkuasa bersama-sama dengan Roh Kudus, Engkau kami puja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapak Ibu, kita mau bersatu dalam doa permohonan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, kita satukan hati di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih untuk persekutuan doa malam ini dan untuk firman yang baru saja kami dengarkan. Semoga kita semakin mengerti akan inti persekutuan doa, dan semoga kita selalu bersekutu, berdoa, bersyukur, memuji dan menyembah-Mu di dalam kehidupan pribadi kami dan di dalam komunitas persekutuan doa ini, dan menjadikan pujian dan penyembahan sebagai jantung hidup doa kami. Marilah kita mohon. Bapak yang baik, kami juga mau berdoa bagi Bro Anselo yang telah membawakan renungan pada malam hari ini. Kiranya berkat dan rahmat-Mu senantiasa tercurah untuk Bro Anselo beserta keluarga. Berkati dan sertai setiap usaha, pekerjaan, dan pelayanannya, sehingga setiap hal yang dilakukannya senantiasa memuliakan-Mu dan menjadi berkat bagi banyak orang. Marilah kita Bapak, kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia agar menjadi negara yang makmur dan penuh dengan damai sejahtera. Juga bagi Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Bapak Gibran beserta seluruh jajaran kabinetnya, kami mohon kiranya Engkau senantiasa mengurapi mereka. Anugerahkanlah kesehatan, hikmat, kebijaksanaan, dan kejujuran kepada mereka dalam menjalankan tugas kenegaraan dan mengambil keputusan penting bagi bangsa ini. Marilah kita Bapak, kami juga berdoa bagi tim Pastor Santo Laurentius, Pastor Elvin, Pastor Bogar, Pastor Maman, Pastor Alo, Pastor Riki, serta para imam lainnya. Anugerahkanlah kesehatan kepada mereka, murnikanlah
pelayanan mereka dalam menjalankan tugas panggilannya untuk membawa umat-Mu agar semakin mengasihi Engkau. Marilah kita mohon. Bapa, kami juga berdoa bagi kami semua yang hadir di persekutuan doa malam ini. Berikanlah kami semangat untuk terus bersekutu dengan-Mu, memuji dan memuliakan-Mu, melayani serta mengasihi sesama kami dimanapun kami berada. Tuntunlah kami agar tidak membiarkan kesibukan duniawi menghalangi sabda Tuhan untuk tinggal di dalam hati kami dan menghayatinya dengan setia. Marilah kita mohon. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih atas seluruh berkat yang kami terima dari-Mu. Saat ini ya Bapa, kami memberikan persembahan yang terbaik untuk persekutuan doa kami agar dapat dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan persekutuan doa dan dipergunakan untuk memperluas kerajaan. Terima kasih Bapa, semua doa-doa ini kami panjatkan kepadamu dengan pengantaran Putra-Mu Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus yang berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudara yang terkasih, tiba saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Dari apa yang Tuhan telah berikan kepada kita memberikan sebagian yang terbaik untuk kelangsungan persekutuan doa ini. Selamat yang terbaik bagi kita. Amin. Mari kita lihat, kita ucapkan ini disediakan bagi kita. Jangan pernah merasa Oke, sebelumnya seluruh anak rumah, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ansel Lenda
untuk pelayanannya. Semoga sukacita semangatnya selalu dilipat gandakan juga. Terima kasih kepada dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada tim bertugas di ujian, di multimedia, tim doa, tim tamu dan seluruh tim bertugas. Terima kasih atas pelayanannya. Dan tak lupa kami juga ucapkan terima kasih kepada seluruh umat yang sudah hadir pada malam hari ini. Dan ditunggu kehadirannya di Kamis yang akan datang. Pengumuman yang pertama, Persekutuan Doa tanggal 9 Oktober akan kembali mengangkat tema Persekutuan Doa 100% Katolik yang akan dibawakan oleh Bapak Roland Lesmana dengan tema Apa Persekutuan Doa. Dan kita sama-sama lebih mengerti dan lebih paham lagi mengenai PDPKK. Yuk kita hadir lagi di 9 Oktober bersama Bapak Roland Lesmana di ruang Krista jam 7 malam hari Kamis. Ditunggu kehadirannya. Selanjutnya, doa syafaat dalam bentuk prayer prophetic pada Selasa 7 Oktober jam setengah 7 malam di ruang Agnes. Yuk kita kembali sama-sama memuji dan memuliakan Tuhan di hari Selasa tanggal 7 Oktober jam setengah 7 malam di ruang Agnes. Semua umat, semua tim diundang untuk hadir. Selanjutnya, doa koronka kerahiman ilahi yang akan diadakan secara full online melalui aplikasi Zoom setiap hari jam 2.45 sore. Boleh dicatat untuk ID dan passwordnya. Semua umat diundang hadir. Di kita sama-sama berdoa rasakan kebaikan Tuhan dalam doa koronka kerahiman ilahi. Next, Bapak Ibu yang memiliki wujud doa atau intensi, kami dari tim doa PDP Kekasih Mauritius dengan tangan terbuka menerima seluruh wujud-wujud Bapak dan akan kami dukung untuk dalam doa. Bisa menghubungi saudara Linda maupun juga Nova. Berikut nomor Oke, dan Bapak Ibu, tadi kita sudah mendapatkan begitu banyak wawasan, berkat dan juga pengetahuan baru. Yuk kita sama-sama memberikan masukan untuk Bapak dan saudara. Boleh difoto dulu di sini. Next, pengumuman selanjutnya. Dan Bapak Ibu mungkin boleh informasi bantu saya yang pertama kali hadir PDP malam hari ini, boleh angkat tangannya. Oke, ada 1, 2. Oke, selamat datang di keluarga besar PDP Kekasih Mauritius. Semoga berkenan, semoga bersukacita, ditunggu kehadiran minggu depan. Dan sebagai penutup, kita juga akan sama-sama bersukacita karena kita sama-sama merayakan dengan teman-teman kita yang berulang tahun di bulan September dan juga awal Oktober. Boleh tampilkan videonya? Pertama-tama kita sama-sama merayakan untuk ulang pernikahan dari Mocha dan Bening. Boleh diwakili oleh hadir. Kemudian Bapak Hendra Setiaya, Bapak Hendy Solihin, Wahyudi, Josh, terus anniversary dari Aan dan Betina, boleh bergabung ke depan. Cilisti, anniversary Om Yohanes dan Tante Jenny. Untuk Kode di Chandra, Krisnawan bergabung bersama kita. Fani, anniversary Oscar dan Michelle. Dan di tanggal 29 ada Om Jos, Tante Indra, Pak Budinya Ibu. Boleh bergabung bersama kita juga. Dan Cingnya hadir, Om juga hadir. Anniversary Pak Pram dan Bukan. Maju saja. Boleh bergabung bersama kita. Maju saja, Pak. Jadi boleh bergabung di ulang tahun dan mungkin umat yang berulang tahun juga di bulan September. Boleh bergabung juga yang berulang tahun di bulan September. Ya bisa. Saya pun berulang tahun sekarang. Dan Ya, minta tolong berdoa shalom untuk keselamatan teman-teman kita semua
dipilih, maka saudara sahabat-sahabat Kristus dalam kesatuan hati dan cinta kita berkatakan bersahabat-sahabat yang ulang tahun di bulan September dan awal Oktober ini. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang begitu besar dan melimpah di dalam setiap penyertaan perlindungan kasih setia-Mu dalam hidup kami. Terutama kami ucap syukur untuk pribadi-pribadi yang Tuhan tambah-tambahkan kasih karunia-Mu lewat ulang tahun pribadi maupun ulang tahun pernikahan yang mereka terima dan alami di dalam Engkau Tuhan. Dan sebagai saudara seiman dengan sejalan, kami membawa setiap pribadi yang ada di hadapan kami, yang hadir maupun yang belum sempat hadir, dalam sukacita dan ucapan syukur kami mendoakan mereka. Biar firman Tuhan tergenapi dalam kehidupan mereka, umur panjang ada di tangan mereka, kekayaan hormat ada di tangan kiri mereka. Biarlah hikmat kebijaksanaan, roh pengenalan, roh takut akan Engkau turun dan mengurapi setiap pribadi-pribadi yang berulang tahun ini. Tambah-tambahkan kasih karunia-Mu, tambah-tambahkan urapan-Mu, dan Engkau memberkati kesehatan mereka, memberkati tubuh jiwa dan roh mereka. Semakin kuatlah tubuh jiwa dan roh mereka, semakin sehatlah tubuh jiwa dan roh mereka, dan mereka semakin mengasihi dan dikasihi oleh Tuhan. Engkau memberkati mereka seperti Engkau memberkati kami para pendoa-pendoa ini. Dan sekali lagi kami menyerahkan setiap pribadi ini di dalam ucapan syukur kami, di dalam kasih kami, sebab Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Dan biarlah berkat Tuhan turun mengurapi, memimpin dan memberkati mereka yang berulang tahun dan berulang tahun pernikahan di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, tidak terasa kita sampai di ujung acara. Kayaknya udah nggak mau pulang gitu ya, udah punya sukacita itu nyaman gitu ya. Tapi enggak, Tuhan mengutus kita. Tuhan mengutus kita, keluarga kita, orang-orang terdekat kita, untuk kita mewartakan kasih-Nya. Mari kita bangkit berdiri, kita mau duduk kembali dalam doa. Tuhan, terima kasih buat rahmat-Mu, buat kasih-Mu pada persekutuan doa malam hari ini Tuhan. Kini tiba saatnya setelah lagi kami akan meninggalkan ruangan ini. Kami mohon perlindungan penyertaan Tuhan dalam perjalanan kami hingga sampai kami selamat di tujuan, di rumah kami masing-masing, di tempat istirahat kami. Dan kami boleh terus mewartakan sabda-Mu Tuhan. Kami menjadi saksi-Mu yang hidup di tengah-tengah orang-orang di sekitar kami. Jangan pada Roh Tuhan, kami mau terus menyala-nyala di dalam Engkau. Dan kami juga mau untuk minggu depan berkumpul kembali di tempat ini, memuji, memuliakan Engkau, menyembah Engkau bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang seiman. Bunda Maria, Bunda kami, Bunda Yesus, Kau yang selalu mendoakan kami. Kami mau memberikan salam kami yang berindah kepadamu. Salam Maria, rahmat Tuhan serta kami. Terpujilah Kau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bulan ini adalah bulan Rosario, bulan Oktober. Sekarang tanggal 2 yang belum berdoa Rosario dalam kemarin, hari ini masih ada kesempatan. Dan jangan lupa sepanjang bulan ini ya, setiap hari kita mau berdoa Rosario, menghormati Bunda, dan kita mau sampaikan segala
kepada Bunda yang selalu mendoakan kita. Kita mau berikan salam kepada Bunda dengan lagu, dengan pujian ini. Kita mau katakan Ave Maria, Ave Maria.